Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami, Himpunan Mahasiswa Psikologi Universitas Teknologi Sumbawa, dalam acara Bisikin, Bincang Psikologi Inspirasi. Dalam episode kali ini, kita akan membahas tentang apa itu inner child yang terluka. Nah, kali ini saya ditemani oleh salah satu dosen psikologi Universitas Teknologi Sumbawa, yaitu Ibu Yosi Dwi Erliana, MPC Psikolog. Halo Bu, apa kabar? Halo juga, alhamdulillah baik. Baik, kan sekarang nih Bu, kayak lagi gencar-gencarnya atau booming-boomingnya kata inner child itu Bu. Nah, yang masih muncul pertanyaan tuh, apa sih yang sebenarnya inner child itu? Oke, inner child itu sebenarnya setiap manusia itu ada, semuanya mempunyai inner child, bahkan bukan hanya inner child tapi inner adult ya, kemudian inner adult adolescent itu juga ada. Tapi kita fokus kepada inner child karena dia menjadi dasar dari perkembangan atau perkembangan individu itu di masa dewasanya, sangat mempengaruhi. Nah, inner child ini adalah bagian dari diri kita gitu ya, yang dibentuk oleh pengalaman masa kecil. Jadi apapun ketika itu masa kecil kita itu banyak dengan luka atau sesuatu yang tidak menyenangkan, maka inner child kita itu akan terluka gitu, seperti itu. Tapi kalau kita merasakan kebahagiaan, penuh dukungan dan lain-lain dari lingkungan kita, maka kita juga akan memiliki inner child yang bahagia dan baik gitu, seperti itu. Berarti faktor yang paling mempengaruhi inner child itu apa sih? Masa lalu ya, masa kecil kita gitu ya, itu bisa berupa dukungan dari orang tua, pola asuh yang diberikan oleh orang tua maupun atau lingkungan kita gitu ya, kemudian pengalaman-pengalaman masa kecil kita diabaikan oleh teman atau ditelantarkan oleh orang tua, ada kekerasan yang kita alami atau yang kita lihat, misalnya KDRT dan lain-lain. Itu semua hal yang negatif-negatif akan membuat inner child kita itu akan menjadi luka. Tapi kalau misalnya yang kita alami di masa-masa kecil kita itu penuh dukungan, penuh kasih sayang, kita juga mendapatkan perhatian dari kedua orang tua kita, lingkungan juga mensupport kita, maka kita akan memiliki inner child yang akan baik dan berkembang sampai dengan kita dewasa, seperti itu. Berarti kalau inner child itu bisa mempengaruhi pola pikir sama perilaku ya? Sangat bisa. Sangat bisa, karena apa yang inner child ini terbentuk karena pengalaman itu bukan hanya yang kita rasakan saja, tapi yang kita terima, yang kita dengar gitu ya, yang kita lihat, itu juga menjadi pengalaman. Jadi pola pikir kita, seperti apa kita dibentuk, seperti apa kita diajarin, seperti apa kita mengalaminya, maka itulah yang akan terbentuk di kita gitu, seperti itu. Tapi ketika itu inner child-nya terluka, maka bentuk kecil dari diri kita itu akan menetap dan itu dalam kondisi yang luka karena memang tidak diselesaikan gitu, seperti itu. Kalau sudah menetap gitu, apakah bisa disembuhin atau? Bisa semua, karena itu yang bentuk ya pengalaman kita, pikiran kita ya, dan perasaan kita. Jadi kalau pikiran kita itu bisa istilahnya menerima semua yang kita rasakan, semua pengalaman yang kita terima gitu ya, baik itu buruk, terutama buruk gitu ya, baik pun itu kita terima dengan lapang dada yang memang tidak mudah. Nah, itu bisa sekali gitu kita hilangkan, bukan hilangkan ya, sembuhkan menjadi inner child yang baik. Karena inner child ini kita butuhkan gitu. Karena kalau tidak ada pengalaman itu, inner child, inner adult, inner apa segala macam, nah kita tidak akan bisa berkembang itu dengan baik, karena inner ini benar-benar hal yang terbentuk di dalam gitu, seperti itu. Kalau inner child yang terluka itu apakah bisa bikin seseorang trauma atau enggak?
kebalik. Oh. Trauma itu yang bikin inner child terluka. Oh, jadi Gitu. gara-gara trauma itu. Iya, trauma masa kecil itu yang membuat inner child kita terluka. Bukan inner child menyebabkan trauma, bukan, tapi traumalah yang membuat inner child kita terluka. Seperti itu. Kalau untuk cara menyembuhkannya itu Cara apa? menyembuhkan sebenarnya kalian sendiri itu sebenarnya biasa melakukan itu gitu ya. Kalau misalnya yang paling utama, kalau kita berpikir misalnya contoh, aduh saya ini orang yang gagal ya, gitu misalnya seperti itu. Nah itu kita pikirkan terus kan, seakan-akan kita itu memang orang yang tidak akan pernah berhasil, iya kan? Karena kita bilang di masa kecil saya itu saya selalu gagal, saya selalu tidak pernah memberikan kebanggaan pada orang tua saya, lingkungan saya juga selalu melihat saya orang yang gagal gitu, berarti saya nggak akan bisa berhasil. Oke, itu yang tertanam gitu ya. Nah, ketika itu terjadi, artinya kita belum menerima apa yang kita alami. Kita menyalahkan diri kita sendiri, menyalahkan orang tua kita, menyalahkan itu loh orang dulu yang bikin saya terluka. Oh ini orang tua saya itu tidak pernah peduli sama saya, yang pedulinya sama saudara saya, misalnya seperti itu. Itu artinya kita belum menerima dengan lapang dada bahwa apa yang kita alami itu adalah proses. Gitu ya, apa yang kita alami itu di masa kecil itu adalah hal yang membentuk kita nantinya gitu, seperti itu. Ketika kita mampu menerima itu, maka kita akan bisa menerima apa yang terjadi pada masa kecil kita itu menjadi hal yang kita frame menjadi yang positif gitu. Oke, proses yang saya alami waktu kecil gitu ya, ini adalah menempa saya gitu, sehingga saya sekarang harus menunjukkan dong gitu ya, bahwa saya bukan orang yang gagal selamanya, tapi saya dengan itu saya akan terpacu gitu ya. Oh, jadi kita harus menerima apa yang sudah kita alami dan kayaknya membangun diri lagi supaya buat beranjak lebih maju lagi atau lebih terbuka ya, lebih terbuka terhadap apa ya istilahnya kemungkinan-kemungkinan baru yang ada di depan kita. Jadi tidak melulu kita menyesalkan, menyalahkan diri kita gitu ya, atau kondisi yang kita alami di masa kecil itu. Kalau kita berlarut-larut ke situ, maka kita akan terus terluka. Inner child-nya itu kita akan terus terluka gitu, seperti itu. Itu salah satu caranya. Kemudian yang berikutnya yang bisa kita lakukan adalah dengan menulis diary atau menulis jurnal ya, menulis diary atau menulis jurnal. Nah di sini bukan seperti misalnya boleh curhat-curhatan, tapi yang utama yang harus dituliskan di dalam jurnal itu adalah kita memohon maaf kepada inner child kita gitu. Kalau itu dia sudah terluka, nah apa sih sekarang yang harus yang terabaikan, dan apa semuanya, apa yang sudah dialami di masa kecil itu kita sebutkan gitu kan, maaf ya gitu, seakan-akan kita bicara dengan inner child kita. Itu juga bisa kita lakukan. Kemudian yang berikutnya yang bisa kita lakukan adalah kalau yang teman-teman muslim misalnya bisa juga dengan sholat atau berzikir, itu juga bisa. Jadi apa saja yang bisa kita buat untuk merenungkan gitu ya, menyadari bahwa pengalaman yang kita alami di masa kecil itu bukanlah hal yang harus berlarut-larut yang akan membuat kita tidak berdaya sama sekali. Itu yang bisa kita lakukan. Kemudian kalian bisa juga untuk mencari hal-hal yang kalian sukai. Misalnya melakukan hobi-hobi yang kalian sukai, biar orang lain bilang, ih ngapain sih nih anak ini terus, ya biarin aja. Kalian mau coret-coret di kertas, kalian mau pergi ngobrol sama air, atau apa saja yang menurut kalian membuat kalian nyaman dan bisa tersenyum, lakukan itu dulu. Nah setelah itu baru di-recall kembali hal-hal yang menyakitkan atau melukai inner child kalian itu dari kecil itu ya,
baru kita sadari, kemudian memulai untuk menerima, kemudian memaafkan gitu ya, baru kita akan frame dia kembali menjadi hal yang positif seperti yang Ibu bilang di awal tadi. Jadi kita buat frame-frame yang dulunya negatif sekali terhadap pengalaman yang kita alami di masa kecil, kita buat frame baru yang lebih positif, sehingga semua yang negatif tadi akan dilingkupi oleh yang positif, sehingga yang keluar atau berkembang nanti di diri kita itu inner child-nya menjadi baik, dan kita juga berkembang menjadi yang lebih maju lagi ke depan. Kan kalau itu cara menyembuhkan lewat diri sendiri nih Bu. Tapi apakah ada cara lain, misalnya dari kayak orang lain, dari lingkungan? Oke, bisa. Oke, jadi membicarakan dengan teman yang dapat kita percaya itu bisa sekali, curhat gitu ya, itu bisa sekali. Tapi kan kadang-kadang ketika kita merasa tidak percaya diri, misalnya kemudian kita selalu menyalahkan orang lain, mencurigai orang lain, susah percaya dengan orang lain. Nah itu beberapa ciri ketika inner child kita terluka. Nah ketika hal itu ada di diri kita, akankah kita bisa gitu loh menceritakan itu kepada teman kita, walaupun teman dekat, bahkan kita mencurigai jangan-jangan gitu ya, jangan-jangan dia menceritakan aibku kepada orang lain sehingga orang lain tahu tentang apa yang ku alami, sedangkan kita tidak menginginkan itu misalnya itu. Tapi itu bisa juga. Yang kedua, ke profesional, tentunya ke psikolog ataupun ke psikiater misalnya, itu bisa juga. Kalau misal pun selain itu ke orang tua sendiri, ketika orang tua itu memang welcome, inner child kita terluka bukan karena orang tua misalnya, tapi lingkungan yang lain gitu ya, itu bisa orang tua yang sangat welcome, mau mendengarkan, menyediakan waktu untuk anak-anaknya, ya itu juga bisa dilakukan. Nah kalau yang dengan profesional, dengan psikolog, biasanya ada juga yang namanya terapi inner child. Terapi inner child itu biasanya dilakukan 3 tahapan gitu ya. Ada merecalling itu memanggil kembali luka-luka itu gitu ya. Kemudian kita hadirkan di situ, kemudian mana dulu yang akan kita terima. Kita list, kita coba, nanti psikolog mungkin bisa menstimulus untuk kliennya itu untuk mengungkapkan apa sih yang membuat dia terluka gitu di situ. Kemudian yang kedua seperti yang tadi Ibu uraikan, yang bisa dilakukan oleh kita sendiri, reframing. Jadi membingkai kembali, memframe kembali, tapi dengan frame yang positif, bukan lagi frame yang negatif. Itu memang tidak mudah, membutuhkan proses tahapan-tahapan terapi yang ya sesuai dengan kondisi dari klien kita gitu, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir itu adalah bisa dengan cara self talk. Jadi kita bicara dengan diri kita sendiri gitu ya. Setelah menerima, memaafkan, kemudian kita bentuk di dalam diri kita itu hal-hal yang positif, sehingga itu bisa membentuk inner child yang baik seperti itu. Tapi kalau misalnya nih Bu, ada teman kita yang kayak begitu, terus dia kayak cerita ke kita tuh, curhat. Nah, apa yang kita lakuin tuh kan kadang susah juga kan maamin. Jadi orang yang bercerita ke kalian gitu ya, tidak harus, mereka tuh tidak mau, ada juga yang tidak menginginkan solusi, tapi dia hanya ingin didengarkan. Oh jadi ada orang yang tahu selain saya, sehingga beban yang ada, rasa tidak terima gitu ya, atau istilah menyalahkan diri sendiri itu akan lebih ringan gitu ya, sehingga dia tuh ingin didengarkan. Dia udah merasa mendapatkan support dari lingkungannya ketika dia didengarkan. Nah bisa saja inner child itu terluka, itu salah satunya adalah pengabaian, tidak ada waktu dari orang tuanya gitu ya, sibuk bekerja tapi tidak mengkhususkan waktu, ke orang bilang quality time-nya tidak ada sama sekali misalnya, seperti itu. Itu juga bisa melukai, karena masing-masing orang terlukanya itu berbeda-beda karena apa gitu, mungkin dikerasin dikit sama orang tuanya misalnya, seperti itu dia terluka gitu, tapi orang tuanya belum tentu menyadari itu misalnya, seperti itu. Nah itu kemudian mereframing, kemudian kita
berbicara dengan diri kita sendiri, terus kemudian dibentuk kembali gitu, dibentuk kembali, dihilangkan lukanya, disembuhkan dengan memaafkan gitu ya, menyadari, menerima, kemudian membentuk kembali gitu, seperti itu. Berarti yang paling berpengaruh itu diri sendiri Bu ya, kalau buat penyembuhan itu. Iya, terapi apapun, intervensi apapun yang kita lakukan terhadap klien, ketika itu tidak ada niat sedikit pun untuk sembuh atau untuk fully dari klien itu sendiri, semua hal yang kita lakukan percuma. Gitu. Jadi kalau misalnya aku mau kenapa ya aku ngalamin seperti ini gitu, ketika mereka datang gitu ya. Jadi kita bilang terus gimana nih Mas? Iya, saya pengen berubah, saya pengen sembuh, saya pengen ini. Nah, ketika ada itu akan lebih mudah kita lakukan tahapan-tahapan terapinya daripada orang yang bilang nggak mau. Ya aku ya seperti ini gitu. Ah, itu akan lebih sulit. Bukan tidak bisa, akan lebih sulit gitu, seperti itu. Oh, berarti Gitu. harus dengan kesadaran sendiri. Iya, dengan kesadaran sendiri, kemauan untuk berubah, ingin atau menyadari bahwa ada sesuatu nih di saya gitu. Kalau dari lingkungannya itu berpengaruh juga nggak Bu? Kayak Iya. perilakunya jadi aneh kalau kayak gitu, emosinya stabil atau enggak? Lingkungan yang mana maksudnya? Lingkungan ini banyak. Ya, kayak dia berinteraksi gitu. Kalau inner child-nya bermasalah, Ya. ya bisa aja dengan interaksi, komunikasi dengan lingkungannya juga akan bermasalah juga. Karena dia misalnya tidak pede nih, Ya. setiap orang jadinya takut gitu kan. Kemudian menghindari orang-orang yang menurut dia nanti dia akan menyakiti saya. Jadi curiga berlebihan ke orang gitu ya, sulit sekali untuk percaya kepada orang lain. Itu juga menjadi ciri-ciri orang yang mengalami inner child yang terluka gitu, seperti itu. Tapi apakah nih kita misalnya punya teman yang kayak begitu juga nih Bu, tapi kita pengen dia sembuh. Nah, apa yang kita lakuin buat mendorong dia supaya mau gitu sembuh dari itunya? Ya, sadarkan dia dulu untuk bisa menerima. Itu dulu. Kalau dia sudah menerima, kita tidak effort kita untuk bisa membawa dia untuk tidak terluka lagi, itu untuk lebih mudah. Kalian lakukan tahapan membantu dia untuk menerima dulu. Seperti yang Ibu jelaskan tadi. Jadi dia menerima dulu. Kalau dia sudah menerima, mungkin tahapan berikutnya itu bisa saja tidak kita lakukan gitu. Dia dengan menerima, ya dia sudah dengan sendirinya terobatin gitu, seperti itu. Tapi kadang dianya kayak keras kepala gitu. Kayak keras kepala ya, maksudnya kayak kita nyuruh ayo sadarlah kan itu buat memaafkan yang lalu. Dia kadang suka bilang, kamu sih nggak ngerasain apa yang aku rasain gitu. Ya, kalau kita to the point seperti itu biasanya penolakan dari klien seperti itu. Jadi orang-orang yang punya luka gitu tidak suka mendengar misalnya kita bilang, ayolah jangan berlarut-larut. Dia bilang kamu nggak ngerasain sih, karena kita to the point. Kalau kita bilang oke, kita memberikan perhatian gitu ya ke teman gitu ya yang mengalami ini gitu ya. Kita bilang, apa sih yang kamu rasakan sekarang, misalnya seperti itu. Oh, ini saya kok ini ya nggak bisa percaya sama orang ya gitu kan. Oh gitu, emang apa yang kamu rasakan ketika melihat orang lain sehingga kamu tidak percaya? Kok saya ngerasain misalnya akan disakiti gitu. Apakah kamu pernah ngalamin gitu ada orang-orang yang membuat kamu sakit gitu. Nah, jadi dari situ tidak to the point, ayolah kamu berubah gitu ya, nggak mungkin ya. Kita aja yang mungkin tidak luka gitu, ketika menghadapi sesuatu yang baru itu bisa saja kita mengalami luka itu gitu, dan tidak sesimpel itu kita bisa langsung mengarahkan kepada penyembuhan kepada itu, seperti itu. Jadi ada tahapan-tahapan dari ini tadi. Memang kadang-kadang tidak semua tahapan itu akan kita lakukan. Mungkin sudah terobati gitu ya di tahapan pertama, ya sudah, kita yang keduanya
enggak juga kita harus lakukan seperti itu. Berarti yang paling penting pendekatannya dulu, Bu. Pendekatan, cara kita menstimulus, merangsang dia untuk merecall gitu ya, untuk menyadari apa sih yang membuat dia seperti ini. Nah, itu dulu gitu loh. Kalau sudah, ya baru kita akan tahu kita akan kemana nih arahnya. Kita akan mengarahkan dia kemana, tahapan apa nih yang akan kita lakukan ke berikutnya, seperti itu. Tapi kalau memahami inner child kita sendiri itu penting nggak sih, Bu? Penting Penting sekali, karena inner child itu akan mempengaruhi inner yang berikutnya. Jadi ketika inner child kita bermasalah, maka di perkembangan atau pertumbuhan diri individu kita itu di masa remaja pun berpengaruh dong. Karena tidak terselesaikan ketika dia inner child-nya itu tidak baik atau luka gitu ya, maka di remaja dia akan terluka lagi gitu, karena tidak terselesaikan. Kecuali kalau inner child-nya sudah baik, sudah diselesaikan, maka di inner remajanya nanti gitu ya dia akan menjadi baik gitu. Walaupun mungkin ada sentilan sedikit yang belum terselesaikan, ada muncul, nah kita selesaikan lagi gitu. Kalau itu sudah terselesaikan, inner child-nya terselesaikan, insya Allah perkembangan di masa-masa berikutnya itu akan berkembang dengan baik. Berarti penting ya memahami Penting inner child sekali, sendiri. iya. Karena itu bagian dari diri kita. Bagian dari diri kita yang kadang-kadang tidak disadari oleh teman-teman, misalnya udah pada remaja ini ya, udah pada mau masuk dewasa juga gitu ya. Ternyata apa sih kok aku kayak gini ya, kok temanku nggak gitu ya, kok aku kayak gini. Mulai ada kesadaran untuk ini ada sesuatu yang salah di saya gitu, seperti itu malah bagus ketika muncul kesadaran itu. Kalau nggak muncul, nah kita mungkin yang di lingkungannya yang mengerti ilmunya gitu ya, ya harus membantu lah gitu ya, membantu dengan cara Ibu bilang tadi, tidak langsung fokus ke masalahnya dia. Misalnya dia misalnya toksik lah misalnya, kamu gitu banget, toksik banget gitu. Kita ngomong langsung begitu, ada nggak kira-kira yang mau nerima? Kan enggak. Nah begitu juga kita menghadapi klien, itu tidak serta-merta langsung kita ungkit kemarahan, ungkit lukanya, itu nggak bisa, mereka nggak akan terima gitu. Nah itulah teman-teman yang punya ilmu psikologi harus belajar terus untuk bagaimana sih kita bisa menyikapi seorang klien. Ya, untuk terakhir nih, Bu ya, apa pesan Ibu untuk penonton tentang inner child itu, Bu? Oke, baik. Inner child itu sebenarnya tidak harus kita khawatirkan. Ya, sebenarnya ketika kita sebagai individu itu menyadari dan menerima apapun yang kita alami di masa kecil kita gitu ya, kita usahakan dibawa atau dibingkai dengan pikiran yang positif gitu ya, sehingga kita bisa menerima, memaafkan, kemudian kita membentuk kembali diri kita sendiri. Jadi inner child yang terluka, sadari, terima ya, dibawa ke pikiran positif, maka kita akan bisa berkembang dengan seperti teman-teman yang lain yang mungkin inner child-nya tidak terluka, karena kita sudah bisa mengatasi luka itu gitu, sudah bisa menerima. Itu mungkin yang bisa Ibu sampaikan. Jadi itulah pentingnya memahami inner child dari diri kita sendiri, karena inner child dari kita sendiri itu bisa mempengaruhi masa kedepannya, entah masa remaja kita, entah masa dewasa kita. Dan kalau inner child kita baik-baik aja, pasti di masa remajanya akan baik-baik saja juga. Tapi kalau inner child kita terluka, nah itu yang repot nanti pas di masa remaja kita. Ya, sampai jumpa di episode selanjutnya dalam acara Bisikin Bincang Psikologi Inspirasi.